Pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi komunikasi, tujuan pembicaraan, media yang digunakan, serta latar belakang penutur dan lawan bicara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaian yang dipengaruhi oleh topik pembicaraan, hubungan antara penutur dan pendengar, serta media komunikasi yang digunakan. Menurut para ahli, ragam bahasa merupakan bentuk variasi yang digunakan oleh kelompok sosial tertentu atau dalam kondisi tertentu. Perbedaan ragam bahasa dapat terlihat dari penggunaan kosakata, struktur kalimat, gaya bahasa, dan penyampaian pesan. Dengan adanya ragam bahasa, seseorang dapat menyesuaikan cara berkomunikasi agar pesan yang disampaikan itu dapat dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Yang kedua, jenis-jenis ragam bahasa. Ragam bahasa berdasarkan situasi. Yang pertama, ragam bahasa formal. Ragam bahasa formal itu biasanya digunakan dalam situasi resmi atau kegiatan yang bersifat formal seperti pidato, rapat, karya ilmiah, serta surat resmi dan kegiatan pemerintahan. Bahasa ini biasanya digunakan dengan tata bahasa yang baku, kosakata yang tepat, serta kalimat yang lengkap dan jelas. Tujuannya adalah untuk menjaga kesopanan, profesionalitas, dan kejelasan komunikasi. Yang kedua, ragam bahasa semi-formal. Ragam bahasa semi-formal itu biasanya digunakan tidak terlalu resmi tetapi tetap memerlukan kesopanan. Contohnya itu komunikasi dalam perkuliahan, diskusi kelas, atau percakapan antara dosen dan mahasiswa. Yang ketiga, ragam bahasa non-formal. Itu biasanya digunakan dalam situasi santai, tidak resmi seperti percakapan sehari-hari dengan teman, keluarga, dan kerabat dekat. Bahasa ini bebas, sering menggunakan kata tidak baku, singkat, atau bahasa gaul. Ragam bahasa berdasarkan media. Yang pertama itu ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang disampaikan secara langsung melalui ucapan ataupun percakapan. Dalam bahasa lisan, intonasi, tekanan suara, ekspresi wajah, serta bahasa tubuh yang memengaruhi pemahaman makna. Yang kedua, ragam bahasa tulisan. Ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang disampaikan melalui media tulis. Dalam bahasa tulisan itu diperlukan penggunaan eja, tanda baca, agar pesan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Perbedaan utama antara bahasa lisan dan bahasa tulis itu terletak pada cara penyampaiannya. Bahasa lisan itu didukung oleh intonasi dan ekspresi, sedangkan bahasa tulisan itu bergantung pada ejaan, tanda baca, dan susunan kalimat yang sistematis. Ragam bahasa berdasarkan keragaman masyarakat. Yang pertama, ragam bahasa daerah atau dialek. Ragam bahasa daerah itu variasi bahasanya yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu. Perbedaan dialek biasanya itu terlihat pada cara pengucapan kata, logat, ataupun pelafalannya. Dialek itu menunjukkan identitas budaya dan latar belakang daerah penuturnya. Kedua, ragam bahasa menurut pendidikan. Tingkat pendidikan penutur dapat memengaruhi cara seseorang menggunakan bahasa. Penutur dengan pendidikan formal biasanya menggunakan bahasa yang lebih baku sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa menurut sikap penutur. Ragam bahasa juga dipengaruhi oleh sikap penutur terhadap lawan bicaranya, seperti hubungan sosial, usia, kedudukan, dan tujuan komunikasi. Yang keempat, ragam bahasa menurut jenis pemakaiannya. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan bidang penggunaannya, seperti ragam bahasa ilmiah, jurnalistik, hukum, sastra, dan bahasa sehari-hari. Setiap bidang memiliki karakteristik bahasa yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri ragam bahasa. Perbedaan ragam bahasa dapat dilihat dari beberapa aspek, seperti yang pertama, kosakata. Pemilihan kosakata
Dalam ragam bahasa itu dipengaruhi oleh situasi komunikasi dan tujuan penyampaian pesan. Ragam bahasa formal menggunakan kata baku, sedangkan ragam bahasa informal itu sering menggunakan kata santai atau kata yang tidak baku. Yang kedua, struktur kalimat. Ragam bahasa formal menggunakan kalimat yang lengkap, jelas, dan sesuai dengan aturan tata bahasa. Sebaliknya, ragam bahasa informal itu sering menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, intonasi gaya bahasa. Dalam bahasa lisan, ragam bahasa formal itu biasa menggunakan intonasi yang lebih teratur dan sikap yang lebih serius, sedangkan ragam bahasa informal itu lebih santai dan ekspresif. Yang keempat, faktor yang memengaruhi ragam bahasa. Penggunaan ragam bahasa itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor sosial, yang dimana status sosial, pendidikan, pekerjaan, usia, dan lingkungan pergaulan penutur. Yang kedua, faktor psikologis. Kondisi emosional seseorang dapat memengaruhi cara berbicara, seperti ketika sedang marah, sedih, atau gembira. Yang ketiga, faktor budaya. Nilai-nilai budaya masyarakat itu memengaruhi cara bicara, pemilihan kata, serta menunjukkan sikap sopan santun dalam komunikasi. Yang keempat, faktor situasi. Situasi komunikasi itu menentukan jenis ragam bahasa yang digunakan, apakah formal atau informal. Yang kelima, ragam bahasa baku. Ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang memiliki aturan tata bahasa yang jelas dan digunakan oleh masyarakat terpelajar. Bahasa baku biasanya digunakan dalam situasi resmi, seperti karya ilmiah, laporan resmi, pidato, atau komunikasi formal lainnya. Bahasa baku itu memiliki beberapa fungsi penting, seperti alat pemersatu masyarakat berbahasa. Yang kedua, penanda identitas nasional. Yang ketiga, sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, fungsi ragam bahasa. Ragam bahasa itu memiliki beberapa fungsi, seperti sebagai identitas sosial. Cara seseorang menggunakan bahasa itu dapat mencerminkan latar belakang sosial, budaya, dan daerah asalnya. Yang kedua, sebagai alat komunikasi yang efektif. Penggunaan ragam bahasa yang sesuai dengan situasi dapat membantu penyampaian pesan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. 3. Sebagai sarana menjaga hubungan sosial. Pemilihan ragam bahasa yang tepat dapat menciptakan komunikasi yang harmonis dan saling menghargai. Yang ketujuh, penerapan ragam bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, ragam bahasa itu digunakan dalam berbagai lingkungan sosial, seperti di sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Misalnya, guru menggunakan bahasa formal saat menjelaskan pelajaran di kelas, sedangkan siswa itu menggunakan bahasa yang lebih santai ketika berbicara dengan teman sebayanya. Penggunaan ragam bahasa yang tepat sangat penting agar komunikasi berjalan dengan baik. Oleh karena itu, seseorang memerlukan pemahaman situasi komunikasi, tujuan penyampaian pesan, serta karakteristik lawan bicara sebelum memilih ragam bahasa yang akan digunakan.